Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan PLS ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya, meski tidak dengan bertemu secara langsung. Ucapan selamat datang dan selamat bergabung saya ucapkan kepada anak-anakku peserta didik baru yang baru saja menginjakkan kaki di SMK Negeri 1 Witaponda. Semoga kalian menjadi anak-anak yang dapat berpartisipasi aktif di sekolah ini, dalam arti mampu untuk mengikuti segala ketentuan yang berlaku di sekolah dan tidak menyimpang dari aturan yang telah ada. Dengan bergabungnya kalian di sekolah ini, maka saat ini juga kalian telah menjadi bagian dari SMK Negeri 1 Witaponda, di mana kalianlah yang akan menjadi cikal bakal anak bangsa yang insya Allah dapat menjadi kebanggaan orang tua, guru maupun sekolah nantinya. Terkhusus kepada jurusan TBSM atau Teknik Bisnis dan Sepeda Motor, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi, nama saya Basri Samsudin, salah satu guru yang akan kalian temui pada saat kalian belajar mata pelajaran kejuruan atau belajar mata pelajaran produktif. Selain itu, saya juga bertindak sebagai ketua jurusan di prodi otomotif. Dalam pertemuan ini ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, namun karena keterbatasan waktu, saya akan menyampaikan beberapa hal penting selama kalian menjadi siswa terkhusus di jurusan otomotif. Penyampaian pertama terkait perkembangan dunia otomotif sepeda motor. Perlu anak-anakku ketahui bahwasanya dunia otomotif selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya. Jadi dari tahun ke tahun dia selalu mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perkembangan teknologi, di mana dahulu orang-orang untuk melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain itu dengan berjalan kaki, bisa berlari, dan paling canggih pada saat itu adalah dengan berkuda. Itu pun dibutuhkan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan untuk sampai ke tempat tujuan. Sedangkan pada masa ini kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri, di mana kita hanya membutuhkan modal duduk manis di atas sebuah alat yang dinamakan kendaraan, baik itu mobil, motor, bus, kereta, dan lain-lain. Hanya dengan bermodalkan duduk, kita sudah bisa melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan tentunya dengan waktu yang tidak lama, atau dalam arti dengan waktu yang singkat, tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja, sehingga kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Olehnya itu, kita tidak boleh tertinggal dalam hal kemajuan teknologi, apalagi kita adalah orang-orang otomotif yang notabene-nya bagian daripada teknologi. Nah, yang kedua terkait masalah peluang kerja di jurusan TBSM. Jurusan TBSM atau otomotif ini sendiri merupakan salah satu jurusan yang sebenarnya dinantikan baik di dunia usaha atau industri, bahkan di dunia masyarakat. Hal ini bisa kita lihat di mana setiap harinya jumlah kenaikan kendaraan seperti sepeda motor ini tidak mengalami penurunan, bahkan selalu meningkat tiap tahunnya. Hampir semua orang di Indonesia tidak akan merasa puas jika tidak memiliki sebuah kendaraan di rumahnya. Nah, hal ini tidak sebanding dengan jumlah mekanik atau teknisi yang ada di Indonesia. Olehnya itu, TBSM ini sangat memiliki peluang yang amat bagus, khususnya dalam hal pekerjaan.
Ketika kita misalnya tidak bisa masuk ke dunia kerja, entah itu di Yamaha, Honda, Kawasaki, atau bengkel-bengkel lainnya, orang TBSM tidak akan kehabisan akal. Orang TBSM bisa membuka bengkel sendiri dan mempekerjakan orang lain. Jadi intinya jurusan TBSM tidak akan kehilangan peluang untuk tidak bekerja, justru bahkan bisa untuk membuka lapangan pekerjaan. Tapi itu semua tidak akan bisa terwujud jika kalian tidak disiplin. Disiplin dalam hal apa? Ya, disiplin dalam hal belajar dan menimba ilmu dengan sungguh-sungguh. Olehnya itu, penyampaian selanjutnya yaitu terkait cara belajar dan proses belajar. Saya sangat berharap kepada kalian anak-anak TBSM sebagai peserta didik baru, berikanlah kesan awal yang baik kepada guru-guru kalian. Hargai dan hormati setiap guru kalian dengan berbahasa yang baik, sopan, dan tentunya dengan sikap yang baik. Serta laksanakan kewajiban kalian sebagai siswa dengan aktif untuk mengikuti pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jangan biasakan untuk menunda mengerjakan tugas hingga akhirnya kalian menjadi malas. Hilangkan sifat malas kalian dan biasakan untuk disiplin. Karena disiplin dan menghargai itu adalah satu paket yang akan menjadi modal kalian untuk naik ke tingkat selanjutnya. Jadi ada 3 hal pokok yang perlu kalian perbaiki dan jadikan pegangan agar kalian bisa menjadi anak-anak yang sukses dan bisa untuk naik ke jenjang selanjutnya. Yang pertama, ikuti semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kalian. Yang kedua, kerjakan semua tugas yang diberikan. Dan yang ketiga, bersikaplah layaknya seorang anak yang berbakti kepada orang tua, kepada guru kalian. Penilaian guru sendiri tidak hanya terfokus pada seberapa pintar kalian, namun juga bagaimana kalian bersikap. Sikap yang bagus akan lebih baik ketika didukung oleh pengetahuan yang mumpuni. Sikap bagus tapi pengetahuan kurang, itu masih bisa kita toleransi. Tapi ketika kalian mempunyai pengetahuan yang bagus tapi sikapnya tidak bagus, itu juga tidak memberikan penilaian positif. Alangkah bagusnya kedua-duanya bagus. Sikap bagus didukung dengan pengetahuan yang bagus. Maka insya Allah kalian akan menjadi anak-anak yang berguna baik di sekolah maupun di tempat yang lain. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Meski dengan tidak secara langsung, insya Allah tidak akan mengurangi hikmat dari kegiatan ini. Apabila ada kalimat yang kurang berkenan, maka saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.